Lebih banyak kita yang melakukan korupsi tapi tidak kita sadari. Tidak kena hukum karena keterbatasan daripada aparat kita. Tidak sampai pun ke pengadilan. Tidak sampai pun dipanggil. Tapi secara nurani kita tahu kita telah melakukan korupsi. Presiden sebagai ulil amri bisa memimpin ini jika kita semua yang merasa telah melakukan korupsi, telah mencuri dari negara, maka kita akan kembalikan secara ikhlas, secara sukarela. Sekali lagi kami mohon kepada Pak Presiden, Pak Prabowo, pimpin kami untuk mengembalikan apa yang bukan hak kami. Apa yang bukan hak kami. Bantu pimpin kami, masyarakat Indonesia, untuk bersih dari harta yang ghulul tadi. Adapun mungkin kekurangan seperti yang disebutkan kritik oleh Pak Mahfud MD dari segi aturan, transparansi dan lain sebagainya, itu hal detil. Saya yakin ketika kita berdayakan juga, kita libatkan seperti tokoh-tokoh seperti Pak Mahfud ataupun yang lain praktisi yang menentang hal ini, ayo duduk bersama. Karena secara konsep besarnya, secara garis besarnya Pak Prabowo siap. Teknisnya silahkan, ayo sama kita mendukung konsep ini. Sehingga tercipta masyarakat Indonesia yang bersih. Selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun berada, insyaallah di kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan dan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita akan membahas suatu topik yang sedikit update, walaupun ini masalah klasik, yaitu berkaitan dengan korupsi. Berkaitan dengan korupsi, di mana Presiden kita yang baru, Pak Prabowo Subianto, mengeluarkan wacana ketika pidato di Kairo, menyebutkan bahwa akan memaafkan orang para koruptor jika mengembalikan apa yang telah mereka curi. Namun ternyata wacana ini menimbulkan pro kontra. Masing-masing tentu memiliki argumen dan pendapat dan landasannya masing-masing. Kami ambil saja salah satunya, yaitu dari Bapak Mahfud MD, yang kebetulan beliau adalah juga calon wakil presiden yang berkontestasi pada Pilpres 2024 kemarin, bahwa beliau menyatakan di tweetnya bahwa beliau merasa bingung karena bahwa Pak Prabowo dulu pernah berpendapat menyatakan bahwa korupsi itu akan disikat, koruptor akan dikejar sampai ke Antartika. Di poin keduanya, tapi katanya lagi koruptor akan diberi maaf asal mengembalikan hasil korupsinya. Yang ketiga, masih ada harapan karena dia juga bilang tunggu setelah 6 bulan. Jadi, dan terakhir kemarin Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto juga telah mengklarifikasi pernyataan yang menyebutkan akan memaafkan koruptor ini.
Kalau boleh kami menyatakan, menilai ini sangat berkaitan. Kebetulan kita juga pernah menulis dengan hal yang sama, makanya agak tersentak ketika kita membahas konsep korupsi ini, maafkan korupsi ini, karena di tahun 2014 kita ada membuka sebuah website blog, termasuk website pertemanan seperti Facebook, Ayo Bangkit Indonesia, dan blognya. Dan di salah satunya itu kita ada konvensi online untuk bakal calon presiden di 2014, di mana di salah satu kontrak politik Indonesia Bangkit yaitu menghentikan dan menurunkan tingkat korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah. Ini salah satu syaratnya. Dan di tahun 2019 kebetulan kontestasi calonnya itu sama-sama putih. Dan ini kita tuliskan juga di tahun 2019 bahwa bagaimana muncul konsep untuk memutihkan korupsi untuk melunasi hutang dan tingkat kesejahteraan rakyat. Karena memang korupsi seakan sudah mendarah daging, sudah berurat berakar di dalam kehidupan, sendi kehidupan dan detak napas masyarakat Indonesia. Tidak hanya pada level atas, bahkan sampai level ke bawah, bahkan sampai ke masyarakat. Banyak hal, dimensi dalam hal ke masyarakat, dan banyak tudingan bahwa kenapa kita sebagai negara beragama, orang yang kita beragama masyarakatnya cuman korupsi begitu menjamur. Seakan-akan menyebutkan bahwa Islam tidak mempunyai piranti untuk mengatasi korupsi. Di kesempatan ini kita akan membahas sedikit. Dan konsep kita di tahun 2019 bahwa dengan memutihkan korupsi, maka insya Allah hutang negara itu bisa terlunasi. Tingkat kesejahteraan rakyat akan terperbaiki, akan meningkat. Dan bahkan ada satu lagi hal yang kita tidak sadari, bahwa presiden yang mampu memutihkan korupsi ini, memutus mata rantai korupsi ini, maka akan menggiring, akan membawa masyarakat untuk selamat dunia dan akhirat. Kenapa kita sebutkan sampai selamat dunia dan akhirat? Karena ada dimensi di sini, dimensi akhirat. Karena di dalam Islam banyak piranti, banyak hukum, banyak dalil yang bisa kita ambil bagaimana kita menyikapi korupsi. Kembali kita tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita dan apa tanggapan dari Bapak Mahfud MD. Dari kedua tokoh kita ini, Presiden maupun Pak Mahfud, mempunyai konsep yang sama. Sama-sama ingin bagaimana korupsi ini hilang di Indonesia. Pak Presiden telah melemparkan wacana bagaimana mengatasi korupsi, sampai menyatakan untuk memaafkan koruptor. Ada yang salah? Mungkin secara hukum saat ini bisa salah. Tapi ketika hukum ini diperbaiki, peraturan itu diperbaiki, bisa jadi itu bisa dilakukan. Bahkan di luar itu sendiri, presiden sendiri mempunyai hak seperti gerasi, amnesti, itu bisa diberikan
karena itu melekat pada presiden. Mungkin ahli hukum yang lebih pasnya untuk berdiskusi di dalam hal itu. Ada Kementerian Hukum, ada juga praktisi hukum, ada akademisi hukum. Kita hanya menggambarkan segala garis besar. Pak Mahfud juga mempunyai atensi bagaimana untuk mengatasi korupsi ini dengan pengampunan. Beliau menyebutkan dalam suatu statementnya bahwa beliau juga pernah menyebutkan bagaimana cara pengampunan terhadap koruptor. Itu di tahun berapa? Saya kurang hafal pidatonya itu, tapi sekilas saya pernah dengar beliau juga pernah menulis tentang bagaimana mengatasi korupsi itu dengan pengampunan. Jadi sebenarnya kedua tokoh ini mempunyai konsep yang sama-sama mau mengampuni untuk terkait koruptor, terkait korupsi. Dan adapun kritik beliau terhadap presiden yang menyebutkan bahwa pemberantasan korupsi itu seperti membingungkan, bahwa korupsi akan disikat, koruptor akan dikejar sampai ke Antartika. Jadi kita bandingkan dengan konsep yang sudah kita sampaikan di tahun 2019 sebagai catatan bagaimana memutihkan korupsi. Kalau kita bandingkan dengan konsep yang sudah ada perdebatan di media sosial, di media massa, bahwa Bapak Presiden akan mengampuni mereka yang sekarang ini sudah jelas sebagai koruptor. Untuk mengembalikan maka akan dimaafkan. Kembalikan akan dimaafkan. Dan ini walaupun mendapatkan tentangan. Sedangkan di dalam konsep kita disebutkan bahwa ini harapan kami ini tidak hanya menyasar pada mereka yang sudah divonis, tidak hanya pada yang sudah divonis, tapi siapapun masyarakat umum, masyarakat kita yang belum pun tersentuh hukum, belum pun terdapat hukum, karena lebih banyak kita yang melakukan korupsi tapi tidak kita sadari, tidak kena hukum karena keterbatasan daripada aparat kita, tidak sampai pun ke pengadilan, tidak sampai pun dipanggil, tapi secara nurani kita tahu kita telah melakukan korupsi. Presiden sebagai ulil amri bisa memimpin ini jika kita semua yang merasa telah melakukan korupsi, telah mencuri dari negara, maka kita akan kembalikan secara ikhlas, secara sukarela. Maka Presiden sebagai ulil amri akan memimpin umatnya menuju surga. Akan menuju surga. Jadi secara konsep besarnya, tetapkan mulai tanggal kapan kita memutus rantai akan memaafkan. Setahun ini, 2 tahun ini, maka kita tetapkan tahun ini ke depan, jika ada yang melakukan korupsi, maka tindakannya tegas sebagaimana yang disebutkan Bapak Presiden, akan disikat, dikejar sampai Antartika. Tapi buat yang kita katakan tahun ini ke bawah, itu maafkan dengan catatan kembalikan apa yang telah diambil. Dimensi korupsi di dalam Islam itu banyak. Apa yang dikembalikan? Banyak. Kita ambil yang kecil. Mungkin kita pegawai negeri, pegawai yang digaji oleh negara. Kita nggak sadar, kita mencuri waktu. Kita keluar, kita tidak hadir, tapi kita bikin absen. Absensi tetap jalan, tunjangan dapat. Bukankah secara agama itu kita telah mencuri waktu, dan itu dibayar?
Dan jika presiden bisa memimpin kita menetapkan suatu rekening, satu katakan seperti kemarin teks amnesti, ada tempat kita menyampaikan, mengembalikan uang-uang yang tidak pada tempatnya, uang yang bukan hak masyarakat, bukan hak kita pribadi, tapi hak orang, hak negara, itu kita kembalikan. Berapa yang bisa akan terkumpul jika hal itu? Itu dari yang kecil. Absensi seorang, mencuri waktu, penggunaan mobil dinas, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, kembalikan senilai itu ke negara. Karena apa? Karena dalam Islam jelas disebutkan itu termasuk penyalahgunaan wewenang. Di dalam Islam banyak hadis yang menyebutkan bagaimana gratifikasi, gulul, penyalahgunaan jabatan. Dalam sebuah hadis pernah disebutkan Nabi SAW itu memperkerjakan seorang laki-laki dari suku Al-Asad. Jadi dia bertugas untuk mengumpulkan harta sedekah zakat. Ketika dia menyetorkan zakat yang dipungutnya, dia berkata, Rasulullah SAW itu lalu berpidato di atas mimbar, karena ketika dia menyerahkan zakatnya, dia sebutkan, zakat ini saya serahkan kepada Anda, dan ini pemberian orang kepadaku. Lalu Nabi langsung ke mimbar menyampaikan kepada umat, memuji, menyanjung kepada Allah. Lalu beliau sampaikan, ada seorang petugas yang aku tugaskan memungut zakat. Lalu dia berkata, zakat ini kusetorkan kepada Anda, ini pemberian orang kepadaku. Lalu Nabi menyebut, mengapa dia tidak duduk saja di rumah? Ibu bapaknya menunggu, orang mengantarkan hadiah kepadanya. Demi Allah yang jiwa Muhammad SAW berada di tangannya, tidak ada seorang pun di antara kalian menggelapkan zakat ketika ia ditugaskan memungutnya, melainkan pada hari kiamat ia akan memikul unta yang digelapkannya itu untuk melenguh-lenguh di lehernya, atau sapi melenguh, atau kambing mengembek. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya sehingga terlihat putih ketiaknya. Lalu beliau bersabda, ya Allah, telah aku sampaikan. Ini Nabi ulang. Ini di hari akhirat. Orang yang ini, kalau dalam kita sekarang ini gratifikasi, menerima hadiah karena jabatannya. Ini baru salah satu hadis. Banyak hadis yang lain, termasuk gulul, penyalahgunaan jabatan. Digratifikasi aja, menerima hadiah karena jabatannya. Ini Nabi SAW menyebutkan di akhirat ia akan menggendongnya ini. Ia akan menggendong harta yang diambilnya tersebut. Ini di hari akhirat. Kalau kita baca buku yang telah kita tuliskan, jejak perjalanan akhirat, itu tidak berhenti pada itu. Itu di hari akhiratnya. Ketika di perjalanan di kantorah, itu juga akan diperhitungkan berapa yang diambil. Itu akan dihitung, diambil pahala kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, maka akan menggantikan apa yang telah dia ambil. Itu lebih parah lagi. Makanya ketika pemimpin ulil amri, ketika Pak Prabowo mau memimpin ini, insya Allah Indonesia akan makmur. Indonesia akan bisa lepas dari jeratan hutang. Karena tidak terbilang, bukan hanya mereka yang sudah terponis akan mengembalikan harta yang di ini, tapi mereka, kita, saya katakan kita, karena saya juga seorang PNS, tidak lepas dari itu. Banyak hal, kadang kita masih berhitung berapa yang telah saya ambil dari negara ini.
berapa waktu yang telah terbuang karena kita berada mengerjakan hal yang lain, mengerjakan yang pribadi. Jadi kepada Pak Prabowo, Presiden kami, pimpin kami untuk bagaimana kami bisa mengembalikan ini. Cerahkan kami semua masyarakat untuk mengembalikan apa yang mungkin selama ini bukan hak kami. Jadikan itu satu modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenapa harus mengembalikan? Karena memang Nabi SAW menyebutkan, kalau kita pakai konsep, karena konsep korupsi itu banyak. Kalau kita pakai konsep gulul, artinya mencuri harta ghanimah, mencuri harta umat, mencuri harta negara. Kalau konsep gulul, yaitu mencuri harta rampasan perang yang belum dibagikan, maka konsepnya itu adalah mengembalikan apa yang telah diambilnya. Ini ada disebutkan di Sunan An-Nasai nomor hadis 3628. Beliau bersabda, wahai manusia, kembalikanlah meskipun itu sebuah jarum ataupun seutas benang. Sesungguhnya gulul akan menjadi keburukan dan aib bagi pelakunya di hari kiamat. Sekali lagi kami mohon kepada Pak Presiden, Pak Prabowo, pimpin kami untuk mengembalikan apa yang bukan hak kami. Apa yang bukan hak kami. Bantu kami untuk mengembalikan, membersihkan harta-harta kami dari hal-hal yang bukan hak kami. Termasuk di dalam ketika pemilihan pilpres, masyarakat memilih karena uang, memilih karena sesuatu hal, dan yang akhirnya menjadikan yang terpilih mengambil harta dari negara. Ini juga bisa termasuk korupsi. Pimpin kami, masyarakat Indonesia, untuk bersih dari harta yang ghulul tadi. Pak Presiden Prabowo telah berani menyampaikan hal ini. Ini sebuah terobosan yang besar. Ini harus kita dukung. Jikapun ada hal-hal yang lain, kalau secara proyeksi dananya, saya yakin ini sangat besar, sangat besar. Karena bukan hanya tadi kita sebutkan orang yang sudah divonis, bukan orang yang udah divonis saja, bahkan kita-kita yang mungkin belum terkena, tapi kita sadar banyak hal yang telah kita lakukan. Adapun mungkin kekurangan seperti yang disebutkan kritik oleh Pak Mahfud MD dari segi aturan, transparansi dan lain sebagainya, itu hal detil. Saya yakin ketika kita berdayakan juga, kita libatkan seperti tokoh-tokoh seperti Pak Mahfud ataupun yang lain praktisi yang menentang hal ini, ayo duduk bersama. Karena secara konsep besarnya, secara garis besarnya Pak Prabowo siap. Teknisnya silahkan, ayo sama kita mendukung konsep ini sehingga tercipta masyarakat Indonesia yang bersih, selamat dunia dan akhirat, insya Allah. Ayo mari sama kita, mudah-mudahan ini sambil nanti dalam beberapa kesempatan yang ke depan jadikan ini sebagai diskusi kita. Saya juga akan lebih banyak belajar lagi, baik secara pemerintahannya, secara keagamaannya, sehingga bisa sama-sama ini kita tuangkan jadi suatu konsep besar untuk menyelamatkan bangsa ini, baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin ini aja dulu yang bisa kami sampaikan. Lebih banyak, ayo mari kita sama saling berdiskusi untuk hal yang lebih besar lagi. Tidak hanya dunia, tapi akhirat
keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kepada saya secara khusus, dan begitu juga saya mohon ampun kepada Allah, karena tidak lepas sebagai makhluk yang dhaif, kepada kita semua kami mohon ampun, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.